pendidikan Islam itu cirinya adalah tujuan utamanya itu adalah ma'rifatullah wal imanu bihi, mengenal Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti tujuan utama pendidikan. Maka kalau ada pendidikan lo kok tidak mengenalkan manusia kepada Allah, maka itu namanya penyesatan. Di bulan Ramadan itu, andaikan kita nggak bisa memahami, mengerti semua yang kita baca, rata-rata kan kita sehari itu baca 1 juz, kayaknya nggak paham, ya kan? Pokoknya selesai 1 juz kan gitu kan, kira-kira. Saya ingatkan, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan sekedar kita baca, tapi ada tujuan yang lebih penting, yaitu agar kita mengerti. Karena Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu pedoman. Nah, kalau kita baca tanpa mengerti, bagaimana kita dapat petunjuk? Bagaimana kita dapat pedoman? Bagaimana kita mengerti tentang tata aturan yang ditunjukkan oleh Allah sehingga kita selamat dunia akhirat, kan itu. Tapi baiklah, setidaknya ya 1 malam 1 ayat mengerti. Kalau mau besok pagi subuh 1 ayat setidaknya. Jadi berarti sehari itu setidaknya ada 2 ayat yang kita mengerti. Ya, ini ya target minimal sekali. 2 ayat kita mengerti. Maka mari kita perhatikan, Allah berfirman, Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi, kaum yang buta huruf. Karena memang sebenarnya dulu khususnya di Arab, Makkah, dan umumnya di seluruh dunia itu ya buta huruf, ya kan? Ya rata-rata ya mungkin kita semuanya nggak buta huruf sekarang, tapi bapak kita, ibu kita gimana kira? Buta huruf nggak? Ya nggak usah jauh, poyang-poyang dulu ya. Bapak ibu kita mungkin ya kebanyakan buta huruf. Ada yang sekarang masih buta huruf? Kayaknya masih banyak buta huruf Al-Quran. Iya kan, masih banyak kan? Buta huruf Al-Quran. Jadi Nabi itu dulu diutus oleh Allah di tengah umat masyarakat manusia yang memang ya buta huruf, termasuk di Mekah. Tapi hebatnya orang-orang Mekah dulu, meskipun buta huruf, itu pandai berbicara, pandai berpuisi, pandai mengungkapkan pidato-pidato yang itu bahasanya ya kelas tinggi, gitu begitu. Nabi diutus, Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah masyarakat yang ummi rasulan, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri nggak pandai menulis, nggak pandai membaca. Dan memang Nabi sendiri belum pernah belajar. Ini nanti untuk menegaskan memang Nabi itu betul-betul mendapatkan ilmu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nggak bisa yang lain gitu. Yang bisa begitu hanyalah Nabi dan Rasul. Nanti akan kita lihat bagaimana pendidikan itu. Seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad, minhum dari kalangan mereka, yatslu alaihim ayatihi. Nabi itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Jadi Nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Semua melalui malaikat Jibril. Gak ada yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala kecuali 1 perintah. Apa itu? Apa itu? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu Nabi langsung terima dari Allah Subhanahu wa taala melalui Isra dan
Mi'raj. Nabi sebelumnya sudah sholat, ada sholat malam, sholat yang lain itu. Tapi untuk sholat 5 waktu inilah satu-satunya yang Nabi terima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain adalah melalui malaikat Jibril. Itulah ayat atau surat pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat. Nabi terima, begitu seterusnya, lalu kemudian Nabi bacakan kepada umatnya. Sebagian umatnya, sahabatnya mencatatnya di lembaran-lembaran batu, ada lembaran kayu, ada lembaran pelepah kurma dan seterusnya. Wa yuzakkihim, dan Nabi berusaha untuk membersihkan jiwa mereka. Karena sesungguhnya manusia itu buruk, yang buruk apanya? Yang buruk apa ya? Pasti bukan buruk mukanya. Yang pasti bukan buruk badannya. Yang pasti bukan buruk kakinya. Tapi manusia itu buruk, sebenarnya buruk hatinya. Gitu. Buruk hatinya. Maka Nabi membacakan ayat-ayat Allah, lalu kemudian berusaha membersihkan jiwa manusia. Jiwa manusia. Karena pada saat itu kalau dari sisi struktur tubuhnya ganteng-ganteng, tampan-tampan, cantik-cantik, dan sebenarnya juga pintar. Tapi mereka buta. Buta apa? Buta hati, bukan buta huruf. Kalau buta huruf saja nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu buta hati. Oleh karena itu Bapak Ibu-ibu yang pada hari ini kok matanya mulai rabun, nggak apa-apa. Ada kan? Kalau telinganya mulai agak-agak kurang dengar, nggak apa-apa. Yang penting mata hati belum buta dan tidak buta. Gitu. Ini. Jadi sumber kebaikan keburukan manusia itu hatinya. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang sering disebut dengan pendidikan akhlak tadi. Itu. Baru sekarang orang pada sadar pendidikan akhlak, karakter. Kenapa? Karena ternyata pendidikan yang ada sekarang itu orang semakin pintar, ternyata tambah baik atau tambah banyak korupsinya? Nah itu dia. Jadi kalau kita perhatikan sekarang itu kan yang sarjana lebih banyak, betul? Yang sekolah lebih banyak, betul? Tapi apakah tambah baik? Kenyataannya ya, tidak. Maka kemudian ini kalau begitu penting sekali pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Gitu. Maka itulah yang dilakukan oleh Nabi. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi lalu mengajarkan kitab, yaitu Al-Quran. Al-Quran dibacakan, setelah itu diajarkan. Diajarkan apanya? Isinya. Ini Allah memerintahkan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Mengajarkan bagaimana tauhid, bagaimana keimanan kepada Allah. Karena masyarakat pada saat itu hampir semua ya percaya kalau Allah itu ada. Tapi ternyata mereka nyembah berhala. Lu kan aneh kan? Percaya Allah itu ada. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabnya Allah. Tapi nyembahnya kepada itu dia. Maka Nabi ajarkan tauhid. Lalu kemudian bagaimana pelaksanaan ibadah? Nabi ajarkan sholat. Sholat itu bukan nyembah patung, bukan nyembah berhala, tapi nyembah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Itu. Memang menghadap Ka'bah, tetapi bukan nyembah Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembah pemilik Ka'bah ini, pemilik rumah ini, bukan nyembah Ka'bah. Gitu. Karena apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Siapa yang memberi makan kita? Siapa? Allah.
Siapa yang memberi makan kita? Kan Allah. Karena kita sadar menciptakan beras nggak bisa, nanam bisa, tapi menciptakan kan nggak bisa. Air juga kita nggak bisa menciptakannya, gali bisa. Berarti siapa yang memberikan makan kepada kita? Tentu bukan batu, ya kan? Tentu juga bukan matahari, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hikmah, dan hikmah. Nabi ngajarkan sunnah-sunnahnya sebagai bentuk pelaksanaan daripada Al-Quran, yang itu semuanya merupakan hikmah, sesuatu yang bijaksana, yang sesuai dengan fitrah manusia gitu, sehingga kehidupan manusia menjadi lurus. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun pada awalnya mereka itu dalam kesesatan yang sangat jelas, sesat mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran yang pertama. Pendidikan Islam itu cirinya adalah, tujuan utamanya itu adalah ma'rifatullah wal imanu bihi, mengenal Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini inti tujuan utama pendidikan. Maka kalau ada pendidikan lo kok tidak mengenalkan manusia kepada Allah, maka itu namanya penyesatan. Iya, namanya penyesatan. Karena orang bagaimanapun juga pintarnya, bagaimanapun banyak hartanya, kalau nggak kenal Allah bagaimana? Ya pasti sesat itu. Maka ada ungkapan, man lam ya'rifillah lam ya'rif nafsah. Siapa yang nggak kenal Allah, ya pasti dirinya sendiri nggak kenal siapa dirinya gitu. Sehingga sampai mengatakan mumpung nggak ada orang, katanya. Wah, ya kan. Jadi nganggap dirinya bukan orang. Nah, ya kan gitu. Orang itu kalau melakukan kejahatan kan biasanya mengatakan mumpung tidak ada orang gitu. Berarti lupa kalau dirinya sendiri orang gitu. Itu. Makanya ya, diantaranya kita supaya terus ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Nah, di sini kita puasa Ramadan. Puasa kita nggak makan, nggak minum itu kan, kita nggak pernah punya perasaan mumpung nggak ada orang, saya akan minum. Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Dimanapun kita berada ya tetap puasa. Karena kita merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Gitu. Allah mengawasi kita. Dimanapun berada, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pendidikan dalam Islam itu kita harus mengenal pendidik utama, pendidik yang artinya guru utama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini guru utama itu. Oleh karena itu, siapapun guru kalau tidak sambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu pasti palsu. Itu pasti palsu. Karena apa? Karena Nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajar kepada umat manusia. Itu. Nabi sendiri memang ya tidak punya guru dari manusia, tidak punya. Itu. Nabi langsung diajar oleh malaikat Jibril, dididik oleh malaikat Jibril. Gitu. Nabi tidak pernah memang berguru dengan siapapun. Gitu. Nabi nggak pernah. Gitu. Maka Nabi mendapatkan pendidikan langsung dari malaikat Jibril. Gitu. Nah, beda dengan kita. Lah kalau kita itu harus berguru, yaitu berguru dengan guru, yang guru itu bersambung terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang ngaku pintar, lu kok nggak punya guru, itu namanya ngicu. Iya, nggak ada. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang alim itu pasti ada gurunya. Abu Bakar itu alim, siapa gurunya? Ini Nabi Muhammad. Begitu. Seterusnya, begitu. Tabiin dan seterusnya. Buya Hamka hebat, siapa gurunya? Ya ada bapaknya, itu gurunya, orang tuanya, ayahnya, dan kemudian berguru dengan guru-guru yang lainnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya banyak sekali gurunya. Oleh karena itu hati-hati.
Dalam Islam itu tidak ada orang itu yang pintar, yang pandai, yang terdidik tanpa guru. Gitu. Kalau ada yang mengatakan saya belajar kepada malaikat Jibril, berarti dia palsu. Ngaku sebagai nabi palsu. Apalagi kalau ngaku gurunya jin. Ya kan? Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai percaya itu orang pintar. Entar dulu, gurunya siapa dia? Kalau gurunya nggak jelas, maka itu penipu. Gitu. Berikutnya, yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekaligus yang kedua tadi itu teladan kita berarti Nabi Muhammad SAW. Termasuk ukurannya guru siapapun, kalau nggak sesuai dengan Nabi Muhammad ya kita tinggal. Gitu. Jadi kita tidak taklid buta, tidak. Gitu. Tapi harus mengacu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, fokus pendidikan itu adalah hati. Hati. Fokus pendidikan itu hati. Maka di sini disebutkan wa yuzakkihim. Ingat ya. Bukan ini sebenarnya. Apalagi jasmani. Iya, memang otak perlu dididik. Jasmani juga iya. Tapi pusat pendidikan pertama itu hati. Orang itu kalau hanya otaknya saja yang cerdas akan jadi sombong. Di situ sombong. Maka disebut besar kepala. Nah, itu dia. Itu. Jadi orang itu kalau hanya ilmunya hanya di kepala saja, maka akan menjadikan besar kepala. Dan kemudian ujungnya pintar. Tapi pintar minteri, kata orang Jawa. Pintar menipu, gitu. Ya seperti Fir'aun dan seterusnya itu pintar, tapi hanya di sini, gitu. Begitu juga kalau pendidikan itu hanya fokusnya di jasmani, maka yang terjadi adalah ya petinju. Oh ya, tuh lihat tuh petinju, penggulat tuh, masya Allah, diwantamin nggak apa-apa, ya kan? Mau kayak gitu. Maka fokus pendidikan adalah betul bahwa otak perlu penting, jasmani penting, tapi yang paling penting, yang paling menentukan adalah hati. Itu hati. Maka Nabi utamanya mendidik hati, lalu kemudian akal, lalu kemudian jasmani. Di sini. Berikutnya kemudian yang ke berapa tadi? Yang keempat, kurikulum pendidikan. Bukunya yang diajarkan itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka ayatnya tadi disebutkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi itu mengajarkan kitab, al-hikmah dan sunnah. Oleh karena itu dimanapun berada, kalau kita menyekolahkan anak, lo kok nggak diajar Quran, nggak diajar hadis, maka itu bohong sebagai pendidikan. Terus terang saja. Karena nggak mungkin manusia itu bisa berakhlak baik, bisa lurus tanpa Quran dan Sunnah. Gitu. Ini dalam Islam loh. Nggak tahu kalau sana, terserah. Gitu. Kenapa? Karena Nabi bersabda, taraktu fikum amroin. Aku tinggalkan dua perkara. Ini istamaksaktum bihima lan tadzillu abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka pasti kalian tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bulan Ramadan hadir kepada kita. Salah satu diantaranya adalah kembali untuk menguatkan diri kita, pendidikan kita, kajian kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita puasa? Supaya kita banyak baca Quran, supaya kita banyak belajar Quran, supaya kita belajar banyak hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tanpa Quran dan Sunnah, kita akan sesat dan kembali kepada jahiliyah. Maka disebutkan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Meskipun mereka itu dulu jahiliyah, tapi dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pendidikan yang dibawa oleh Nabi, maka mereka menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebagai sebaik-baik umat. Setelah Abu Jahal enggak ada, orang-orang jahiliyah enggak ada, yang ada kemudian Abu Bakar dan seterusnya, maka mereka menjadi masyarakat terbaik
yang pernah ada dalam sejarah. Itulah pendidikan Islam. Selamat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, khususnya kita di bulan Ramadan. Semoga kita kembali mendapatkan pendidikan Islam sejati. Dan saya ingatkan, kita punya anak-anak, jangan sampai terlena. Pastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita jangan tergiur dengan model-model pendidikan yang ternyata itu bukan warisan dari Nabi Muhammad SAW, yang hanya menitik beratkan kepada akal pikiran sehingga membuat sombong, atau yang hanya menitik beratkan kepada jasmani yang akhirnya hanya kuat jasmaninya saja, atau yang menitik beratkan kepada ekonomi yang kemudian hidupnya hanya cari uang, ujungnya jadi beruang. Na'udzubillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.